Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 34191128. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berita elementary, yang kedua ada berita intermediate, dan yang ketiga ada berita advance. Berita elementary meliputi 3 macam. Yang pertama ada straight news report, yang kedua ada deep news report, dan yang ketiga ada comprehensive news report. Straight news report terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada hard news dan yang kedua ada soft news. Berita intermediate meliputi 2 macam. Yang pertama ada interpretative report dan yang kedua ada future story. Kemudian berita advance meliputi 2 macam. Yang pertama ada investigative reporting dan yang kedua ada editorial writing. Selanjutnya, teknis dan syarat pendirian pers online. Yang pertama, teknis. Secara teknis, cara mendirikan atau membuat pers online meliputi 2 hal, yaitu desain dan konten. Prosesnya diawali dengan penentuan nama media atau judul website, nama domain, tagline, dan logo. Dari sisi desain, membuat situs berita atau pers online bisa membuatnya berbasis blog seperti Blogger dan WordPress. Dari sisi konten, terdiri dari jenis-jenis tulisan jurnalistik, terutama berita, artikel, dan futur. Kemudian, syarat pendirian pers online. Yang pertama, aspek legal formal. Syarat ini sangat penting agar media yang dibuat berbadan hukum dan resmi. Aspek ini untuk menambah keyakinan pembaca media online yang dibuat bahwa media online serius dalam dunia jurnalistik dan pemberitaan. Yang kedua, memverifikasi website media pers ke Dewan Pers. Setiap media pers yang lolos akan mendapatkan barcode atau QR code sebagai tanda terdaftar dan identitas sebagai media resmi. Selanjutnya, merancang rubrikasi program atau konten yang baik dalam lembaga pers. Yang pertama, buat konten yang orisinil. Yang kedua, fokus ciptakan headline yang kuat. Yang ketiga, akurat dalam melaporkan dan mengambil informasi. Yang keempat, ciptakan engaging content. Yang kelima, berkomunikasi lebih baik dengan menambah gambar atau video. Yang keenam, tulis konten pendek dan meruncing. Dan yang ketujuh, selalu update dan website dan blog Anda. Selanjutnya, yang dimaksud dengan konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media biasanya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan. Salah satu contoh konvergensi media yang terjadi di Indonesia adalah yang terjadi pada Harian Kompas, salah satu surat kabar terbesar di Indonesia. Fenomena konvergensi media membuat Kompas menelurkan surat kabar digital dengan nama kompas.com, detik.com bahwa telah mengubah format penerbitannya menjadi format digital. Kemudian, selanjutnya ada ketentuan mendirikan lembaga pers dalam UU Pers. Yang pertama, setiap perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, perusahaan pers wajib punya modal dasar minimal 50 juta rupiah. Yang ketiga, modal yang disiapkan sekurang-kurangnya mampu mengoperasikan perusahaan dalam waktu 6 bulan. Yang keempat, perusahaan pers wajib memberikan upah karyawan minimal sesuai UMK dengan total 13 kali gaji setahun. Yang kelima, perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum bagi wartawan. Dan yang keenam, badan hukum perusahaan pers tidak boleh dicampur dengan usaha lain untuk kepentingan pribadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.